بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Masih hadis yang ke-34, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika 'adabul iman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa melihat di antara kalian satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan yang pertama, maka rubah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka jika tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Wadzalika adaful iman. Sebagaimana sudah kita jelaskan tentang hukum inkar munkar, mengingkari kemungkaran, bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang kemungkaran yang harus kita ingkari, hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Ya, dan sudah kita jelaskan. Nah, ya, sebagai murajaah, apa itu yang hukumnya fardu kifayah? Jika di suatu daerah ada satu orang yang sudah belajar, maka gugur. Nah, yaitu mengubah kemungkaran bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengingkarinya. Ya, seperti misalnya ada suatu saat perkara-perkara yang masing-masing kaum muslim tidak bisa mengingkarinya, atau dengan merubahnya dengan tangannya, maka yang bisa hanya umara, maka jadi fardu kifayah. Yaitu kalau orang yang mampu sudah ada yang melaksanakannya, maka ya gugur kewajibannya. Dan ada yang fardu ain, yaitu wajib masing-masing untuk mengingkarinya. Ya, seperti kemungkaran yang ada pada keluarganya, kemungkaran yang ada pada temannya, atau pada istrinya. Dan sudah kita jelaskan. Kemudian
pada hadis ini juga menjelaskan tentang bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Karena dikatakan pada akhir hadis ini wa dzalika ad'aful iman, yaitu fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman, maka kalau dia tidak mampu untuk merubahnya dengan tangan atau lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, selemah-lemahnya keimanan. Menunjukkan bahwasanya orang yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dia datang dengan akmalul iman, kesempurnaan keimanan, tamul iman. Kemudian begitu juga dengan lisannya. Apabila seseorang dia mampu dengan tangan dan lisannya, maka ini lebih afdal atau lebih utama. Ya. Dan ketika dia hanya bisa dengan lisannya, maka ini pun sama sempurna keimanannya. Kemudian ketika hanya bisa merubah kemungkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan aqallul iman, imannya sedikit atau imannya lemah atau imannya kurang. Maka di sini ada faidah dari kata-kata atau sabda Rasulullah SAW, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika anful iman. Ya, sesungguhnya maka jika dia tidak mampu merubah dengan tangan dan lisannya, hal itu adalah selemah-lemah iman. Ya, maka di sana adanya faidah dijelaskan ingkar munkar bil qalbi. Ya, wajibnya mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya, kalau ingkar munkar dengan tangan dan lisan, ini hukumnya bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Ya, bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah dengan lisan dan tangan. Misal, contohnya, kalau dia melihat kemungkaran pada istrinya, maka dia wajib fardhu ain untuk dia mengingkari kemungkaran yang ada pada istrinya, baik dengan tangan maupun lisannya, dengan kekuatannya. Ya, dan ada yang di sana fardhu kifayah, misalnya kita hidup dalam satu keluarga, di sana dipimpin oleh bapak mengerti tentang ilmu, bapak belajar juga masalah ta'lim. Kemudian juga di sana kita belajar ta'lim, tahu suatu saat ada saudara kita yang berbuat kemungkaran, maka hukumnya fardhu kifayah, bisa bapaknya, bisa dia. Nah, kalau tidak dilakukan, dua-duanya tidak melakukan, maka berdosa seluruh keluarganya yang dia mengerti tentang permasalahan tersebut. Adapun mengingkari mungkar dengan hati, apa hukumnya? Fardhu ain. Ya, masing-masing seseorang yang wajib mengingkarinya. Yang dikatakan oleh Nabi Sultan, la tasqutu mahma kanat, yang tidak boleh gugur kewajiban dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Nah, al-qalbul ladzi la ya'rifu, maka dijelaskan di sini tentang pentingnya mengingkari kemungkaran dengan hati, walaupun itu menunjukkan adhaful iman, lemahnya keimanan dia. Al-qalbu, maka hati yang dia tidak mengetahui ma'ruf, tidak mengetahui ini adalah perkara yang ma'ruf, wala yunkirul munkar, dan tidak mau mengingkari kemungkaran, qalbun kharbun khawiyun minal iman. Ya, hati yang rusak, hati yang kosong dari keimanan. Ya.
Ini menunjukkan faidah butuhnya kita belajar tentang masalah-masalah ya, syariat, sehingga kita mengetahui ini hak, ini batil. Maka di sini akan dijelaskan betapa tercelanya seseorang yang tidak bisa mengingkari kemungkarannya walaupun dengan hatinya. Tadi dikatakan apa? Hatinya rusak. Ya, keimanannya kosong. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mendengar seorang lelaki mengatakan, halakan man lam ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Celaka atau binasa orang yang tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya, walaupun dengan hatinya diam. Apa dikatakan para ulama? Syaitan akhraf syaitan yang bisu. Iya, dikatakan syaitan para ulama. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia setuju dengan perkara kemungkaran tersebut. Ya, lebih baik orang yang ketika dia, ini kalau perbandingan saja, dia melakukan satu kemaksiatan kemudian dalam hatinya mengingkarinya. Ini menunjukkan masih ada imannya. Ya, dia mengingkari, dia gelisah. Kok saya berbuat seperti ini? Kan nggak boleh. Kok saya berbuat seperti ini? Apa hukumnya nanti seperti itu? Beda dengan orang yang dia diam. Dia tidak melakukan maksiat, tapi dia juga tidak mengingkari dalam hatinya kemungkaran. Dia diam. Ini lebih jelek dibandingkan orang yang dia melakukan maksiat, tapi masih mempunyai pengingkaran di dalam hatinya. Masih mengingkari, ini salah. Kok saya berbuat seperti ini? Iya, nanti akan terlahir padanya penyesalan dan taubat. Beda dengan orang yang tentunya maksiat tapi enjoy saja. Asik dia melakukan, ya tidak ada pengingkaran dalam hatinya, dan ini tentunya yang paling dosa, yang paling terbesar. Nah, bahkan bisa kufur kalau dia menganggap halal perbuatan maksiat tersebut. Maka di sini pentingnya mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati. Dikatakan juga oleh Ibnu Mas'ud, halaka man lam ya'rif biqalbil ma'ruf wal munkar. Binasalah orang yang dia tidak mengetahui dengan hatinya mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Dia tidak mengerti dengan hatinya apakah ini benar atau itu munkar. Celaka dia. Iya, diibaratkan oleh para ulama, seseorang yang punya ilmu itu berada dalam kezaliman. Sebagaimana seseorang yang dia terus larut di dalam kemaksiatan dan juga di dalam maksiat yang besar maupun yang kecil, kemudian dia berbuat syirik, dia berada di dalam kegelapan. Iya, binasa. Orang yang kalau hatinya sudah tidak bisa mengenal mana yang ma'ruf, tidak mengenal mana yang munkar, ya akan binasa. Oleh karena itu Islam datang mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Ya, sekali lagi pentingnya kita belajar syariat. Untuk mengenal mana hak dan mana al-batil, sehingga hati kita ini bisa membedakan mana hak dan mana batil. Iya, bukan mengenal hak dan batil itu dengan bertapa, puasa muti biar hatinya tentram, atau yang lain-lainnya, ya khurud seperti jamaah tabligh. Ya, belajarnya fadhil amal, mana tahu dia al-haq dan mana yang batil. Nah, yuqsadu radhiyallahu anhu, mungkin di sini bukan Ibnu Mas'ud tapi Ibnu Mas'ud. Faqala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud di situ. Saya ulangi lagi secara cepat. Halaka man lam ya'rif bi qalbihi al-ma'ruf wal munkar.
Kata Abdullah bin Mas'ud, binasalah orang yang tidak mengerti dengan hatinya mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Maka kata beliau di sini dimaksudkan oleh beliau radhiyallahu anhu, ma'rifatul munkar wal ma'ruf biqabil wajibun la yasqutu anhu ahad. Iya, mengetahui kemungkaran dan yang ma'ruf dengan hati itu wajib. Ya, wajib. Yang tidak boleh ya gugur dari seseorang, ya dari seorang pun. Bagaimana dia mau mengingkari yang munkar kalau dia tidak mengetahui tentang mana yang munkar? Bagaimana dia akan memerintahkan kepada yang ma'ruf kalau dia tidak mengerti perkara mana yang ma'ruf? Ana bil lisan wal yad, ya, wifqul istita'ah wa ridha bil munkar min akhbahi dzunub wal khataya. Adapun dengan lisan dan tangan ini sesuai dengan kemampuan. Ya, dengan kemampuan. Nah, sedangkan wa ridha bil munkar, ridha dengan kemungkaran termasuk akhbahi dzunub wal khataya, termasuk dosa yang paling jelek, ya, dan kesalahan yang paling rusak, yang paling jelek. Ada orang ridho senang dengan kemungkaran. Iya, bahasa halusnya ketika ingin memperjuangkan persatuan kaum muslimin, ya, misal ada satu kelompok A, dia melakukan suatu kesyirikan, menyebarkan bid'ah, sudah diam, nggak usah bicara syirik, nggak usah bicara bid'ah, nggak usah masalah tauhid. Kita kan sama-sama muslim. Iya, tidak ada dalam hatinya pengingkaran. Ini termasuk ridha bil munkar. Iya, ridha kepada kemungkaran. Terus kita harus amar ma'ruf nahi munkar, ketika ingin nahi munkar, yang penting kita kaum muslimin, ya, kita perangin itu yang mabuk-mabuk, kita perangin itu yang berbuat judi. Padahal di dalam kelompok dia pakai jimat, dia diam, tidak mengingkari. Yang lebih besar perkaranya yang harus diingkari, yang menyebabkan seorang akan kekal di dalam neraka, dia tidak ingkari, bahkan bersatu padu dalam rangka untuk memerangi kemaksiatan yang seseorang, semua kaum muslimin tahu itu adalah munkar. Akan tetapi perbuatan yang mereka lakukan, ya, mereka tidak mengingkari karena menganggap ini adalah sebagian dari agama. Nah, bid'ah, mereka menganggap ini adalah sebagian dari agama. Ya, dia tidak mengingkarinya. Perkara yang besar dia tidak ingkari, perkara yang di bawah itu dia ingkari. Maka secara tidak langsung dia ridha bil munkar, yang termasuk akhbahud dzunub wal khataya, dosa yang paling jelek, kesalahan yang paling jelek. Wala tabarra'a dhimmatul 'abdi bil inkar bil qalbi hatta ya'jiza 'an al inkar bil yad aw al lisan bisababi darrin yalhiquhu fi badanihi aw malihi wala taqata lahu 'ala tahmul dzalik. Dan dia tidaklah berlepas diri, ya, dari atau zimmatul abdi bil inkar bil qalbi, ya, tidak adanya dia ridho kepada kemungkaran, tidak adanya berlepas diri. Nah, dengan dia mengingkari satu kemungkaran dengan hatinya sampai dia menjadi lemah untuk mengingkari dengan tangan atau lisannya. Apa sebabnya? Seseorang itu kenapa tidak mau mengingkari dengan hati? Kalau dia sudah tidak mau mengingkari dengan hati, maka dia akan lemah untuk mengingkari satu kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Sebabnya karena dharrun yalhiqu fi badan, takut, ya, memudaratkan yang ada pada badan.
atau takut hartanya hilang dari dia atau dia tidak dapat bagian, atau karena tidak mampu untuk menanggung hal tersebut, yaitu ingkarul munkar. Nah, berat. Sudah dah, masing-masing aja, yang penting baik. Gitu. Udah jangan ribut. Yang penting baik. Kenapa? Adhaful iman, karena imannya lemah. Kenapa iman lemah? Maasi, perbuatan maasi. Kenapa berbuat maksiat? Karena tidak mau belajar tentang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kelak akan bersama orang-orang yang merugi. Kalau orang sudah jauh dari orang-orang yang baik, kalau orang sudah jauh dari tempat-tempat yang baik, kalau orang sudah jauh dari ilmu, maka Allah akan jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah jauhkan dari Allah, mau kemana dia pergi? Dunia ini milik Allah, langit itu milik Allah, lautan itu milik Allah. Kemana dia akan pergi kalau Allah sudah jauh dari dia? Kalau Allah sudah jauh dari dia, maka yang akan datang adalah syaitan. Yang akan datang adalah bala tentaranya, menyambut gembira. Kalau sudah disambut gembira, kemudian dia tidak mau berpaling, terus jauh, jadilah dia tentara syaitan, jadilah dia budak-budak syaitan. Ma'udzubillah. Nah, wa in kana muntabiqan qalilun samah bi'aqs taghyir bil yad aw lisan fa innahu azimul fa'idah. Sedangkan yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati memang sedikit buah hasilnya, akan tapi tentunya walaupun sedikit besar buah hatinya, wajib harus adanya pengingkaran. Berbeda dengan merupa dengan tangan atau lisan, maka sungguhnya faedahnya sangat besar. Kita punya ilmu, sampaikan. Perbuatan ini tidak ada contohnya dari Rasul, perbuatan ini bertentangan dengan hadis, seperti dijelaskan dengan cara yang baik, dengan adab-adab menyampaikan ilmu. Nah, sehingga mereka mau menerima al-haq dan menjauhi kebatilan. Jangan sampai mengingkari munkar dihina kamu adalah seorang teroris, tusuk langsung tangannya. Ini enggak sabar. Sabar mungkin dia jahil, ikut-ikutan gurunya yang bodoh, tidak mengerti tentang as-salaf, jelaskan sama dia. Jelaskan dengan cara yang baik. Kalau sudah tidak mau, tinggalkan. Tinggalkan. Karena mudaratnya besar kalau kita balas dengan fisik. Mudaratnya besar kalau dibalas dengan fisik. Kemudian ada salah pemahaman. Beliau jelaskan di sini ketika menafsirkan atau mengartikan ayat di dalam surah Al-Maidah ayat ke-105. Beliau jelaskan salah pemahaman kaum muslimin tentang ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian, diri kalian, tidaklah akan memudaratkan kalian orang yang sesat kalau kalian mendapat petunjuk. Mereka pahami, berarti kalau begitu nggak usah ingkar munkar. Orang yang sesat itu nggak membayar. Kita kok kalau kita dapat petunjuk, sudah masing-masing.
Iya, dipahami begitu. Nah, wajib atas kita ya sudah, kita jalan sendiri, nggak usah sibuk ngurusin orang. Nah, akhirnya mereka berlepas diri, lemah, meremehkan dalam ingkar munkar. Maka ya, laqad qawama Siddiq radhiyallahu anhu yafahima haula. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan tentang ayat ini untuk memahami mereka. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah wa tad'una ala ghairi mawadi'ihi iha alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini, kemudian kalian letakkan maknanya bukan pada tempatnya. Ya alaikum anfusakum, wajib atas kalian, di diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat kalau kalian mendapat petunjuk. Kemudian kalian pahami, untuk tidak melakukan ingkar munkar, sudah, kalau itu masing-masing, nggak membahayakan kok orang yang sesat itu. Bagaimana akhirnya? Ya, dewek-dewek sendiri-sendiri. Wa inna sami'na Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya kami mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'aw zalim alam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shakka ya ummahumullahu bi'iqarin. Kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya manusia kalau dia melihat satu orang yang melakukan kezaliman, kemudian dia tidak memegang tangannya. Artinya apa? Mencegah tangannya untuk jangan berbuat zalim. Khawatir Allah akan ratakan siksaannya dengan sebab satu orang melakukan kezaliman. Nah, ini pemahaman para sahabat. Lalu maksudnya apa ayat ini? Maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah, pendapat yang benar menurut ahli tahqiq tentang makna ayat ini, maknanya adalah innakum idza fa'altum ma kalaftum bih ala yadurrukum tahsiru ghairukum. Itu maknanya. Jadi makna ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang orang yang sesat kalau kalian mendapat petunjuk. Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah, sesungguhnya kalian apabila kalian melakukan perkara-perkara yang sudah dibebankan kepada kalian, diwajibkan atas kalian, maka tidak akan memudaratkan kalian peremehan orang-orang selain kalian yang tidak mau melakukan atau melakukan kewajiban seperti kalian. Itu maknanya. Mafhum? Bukannya, kalau begitu udah nggak usah ingkar munkar. Dalilnya alaikum anfusakum, masing-masing nafsi. Apalagi bawa dalil lakum dinukum waliyadin, agama kamu. Loh, kita ini Muslim apa orang kafir? Lakum dinukum waliyadin, agama kita satu kok. Nah, seperti semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajiru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah dosa itu dipikul oleh orang lain. Dosa orang yang melakukannya, seorang yang melakukan dosa tidaklah dipikul dosanya dengan orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Isa jam berapa? Kita coba insya